Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa tamassaku bidinihil qawim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita dimampukan jasmani dan rohani kita untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Juanda ini. Tidak semua orang yang menginginkan sholat berjamaah dapat menjalankan ibadah sholat itu sendiri, dikarenakan dengan kendala kesehatan jasmani maupun kelemahan iman di dalam dirinya. Oleh sebab itu, para hadirin, kita sangat bersyukur sekali kita yang memiliki kesehatan badan, kekuatan iman, sehingga mampu menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah ini. Dan kami selaku hakim berwasiat takwa, para hadirin, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan takwa ini, para hadirin, kita akan memperoleh fauzan azim, keberuntungan yang agung, yaitu keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat kelak. Dengan takwa kita akan memperoleh bekal, di mana sebaik-baik bekal kita yang akan kita bawa menuju akhirat adalah ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para hadirin, marilah kita senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingatkan kembali bahwasanya tujuan kita dihidupkan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala
meniupkan ruh ke dalam jasad kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada tujuan yang lainnya. Adapun kita bekerja, adapun kita mencari nafkah dan lain sebagainya, hal itu pun akan menunjang kesuksesan dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun sebelum itu para hadirin, bahwasanya kita diciptakan ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kemudian ibadah antara ibadah-ibadah yang mahdoh adalah ibadah sholat, di mana sholat ini sangatlah penting sekali bagi kehidupan kita. Sebagaimana perintah sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dimi'rajkan ila sidratil muntaha demi untuk menerima perintah sholat itu. Sholat diperintahkan tidak seperti halnya perintahnya kewajiban-kewajiban yang lainnya yang hanya diwahyukan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Akan tetapi saking pentingnya sholat ini hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan demi untuk menerima perintah sholat. Sholat bagi yang mampu kita diwajibkan berdiri. Dan bagi yang sakit karena sholat ini sangat penting, maka sholat itu boleh dengan duduk. Bagi yang tidak mampu dengan duduk, boleh sholat itu dengan berbaring. Bagi yang tidak mampu berbaring ataupun tidur miring, boleh terlentang. Dikarenakan apa para hadirin? Kenapa yang tidak sholat? Kenapa yang sakit tidak sholat saja? Karena pentingnya sholat. Bahkan ketika kita tidak bisa mengisarahkan dengan tangan kita, kita tidak bisa tidur miring, maka kita harus tetap sholat dengan menggunakan isarah mata kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu para hadirin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalat, fa in salahat salaha lahu sa'irul amali, wa in fasadat fasadat sa'irul amali." Rasulullah bersabda bahwasanya awal pertama kali amal seorang hamba yang dihisab adalah sholatnya. Maka ketika sholatnya baik, amal-amal yang lainnya pun akan menjadi baik. Akan tetapi ketika amal sholatnya rusak, amal yang lainnya pun akan menjadi rusak. Di dalam hadis lain disebutkan, "Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi sholatuhu, wa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa in yantaqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu 'azza wa jalla unzuru hal 'abdi min tatawwu wa yukammalu biha man taqasa min al-faridah summa takunu sa'iru 'amalihi 'ala hadha." Di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya awal yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka mereka qad aflaha wa anjaha, telah
amal solat kita tidak sempurna, faqad khaba wa khasira, maka mereka telah merugi dan gagal. Jadi orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang solatnya tidak sempurna. Wa ini maksud ketika tidak sempurna solat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Unduru hal li'abdi min tadau." Lihatlah dari seorang hamba yang solatnya tidak sempurna, maka solat sempurnakanlah dengan solat sunnahnya. Jadi solat-solat kita yang tidak sempurna para hadirin bisa disempurnakan dengan solat-solat sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pentingnya salat ada sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatun nur." Salat itu adalah cahaya. Disebutkan di dalam hadis lain, "Man hafadhaha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidha 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa la najatun wa kana yaumal qiyamati ma'al qurun wa fir'aun wa haman wa ubayd khalaq." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan nur ataupun cahaya dan juga petunjuk beserta keselamatan. Akan tetapi ketika kita tidak menjaga salat kita, maka kita tidak memiliki nur, tidak memiliki keselamatan dan juga tidak memiliki keberuntungan. Wa kana ma'al qurun wa fir'aun. Maka ketika kita tidak punya nur di hari kiamat, mereka tergolong orang-orang ahli neraka, yaitu Qarun, Harun dan Haman. Hal ini menunjukkan para hadirin, ketika di hari kiamat Allah menafrek, Allah memisah antara ahli jannah dan ahli surga. Ketika Allah menghisab ahli neraka dan ahli surga, maka menggunakan nur. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Jadi asal sujud kita yang akan menjadi nur, bekas sujud kita ini nanti akan menjadi nur, dan nur itulah yang akan membedakan di mana yang membawa nur di dalam wajahnya, yang memiliki nur di dalam wajahnya, mereka pastilah ahli surga. Dan yang gelap tidak memiliki nur, yang senantiasa tidak menjaga salatnya, maka ma'al qurun wa fir'aun wa haman, yang artinya mereka jelas-jelas ahli neraka. Betapa pentingnya salat itu para hadirin. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengangkat ahli neraka yang akan diselamatkan menuju surga, maka Allah perintahkan kepada malaikat, "Carilah yang tidak menyekutukanku di neraka. Carilah orang-orang yang membaca la ilaha illallah di dalam neraka. Ambil menuju surga." Akan tetapi tidak hanya yang membaca la ilaha illallah saja para hadirin, juga orang-orang yang membawa nur, orang-orang yang membawa asari sujud, bekas sujudnya ketika di dunia, dikarenakan kenapa tidak terbakar? Haramallahu 'alan nari an ta'kula asari sujud. Allah mengharamkan kepada api neraka untuk membakar bekas sujud kita. Oleh sebab itu sangat penting sekali para hadirin, yang menentukan keselamatan amal kita adalah salat kita, yang menentukan apakah kita nanti ahli surga dan ahli neraka adalah salat kita. Bahkan ketika di neraka pun yang akan menentukan keselamatan kita adalah tauhid dan asal sujud kita di dunia. Oleh sebab itu para hadirin, jangan sampai kemudian kita meninggalkan salat, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga salat kita. Syukur-syukur marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk selalu salat berjamaah di masjid.
Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul bihi wa rahmatuka anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه واستنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكته المقربين. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وارض عنا واغفر برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين وذاكر اعداء وعن كلماتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الختان والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا اندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين عامه. يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله.